Selamat datang Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Kevin Sebastian dengan NIM 182211143. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai studi kasus yang sudah diberikan sebagai jawaban dari UAS nomor 2 Sistem Multimedia. Di sini saya ditemani oleh teman saya, Abraham Gandoro, dalam pembuatan PPT ini. Nah, daftar isi dari konten kita kali ini adalah pertama adalah kasus, lalu ada penanganan kasusnya, lalu ada watermark, dan yang terakhir adalah rangka preventif. Nah, pertama tentang kasus terlebih dahulu. Di sini saya sebagai seorang manajer produk branding diminta oleh perusahaan untuk membuat logo untuk peluncuran produk baru. Nah, saya dan tim sudah berhasil membuat logo tersebut, serta logo tersebut juga sudah disisipkan watermark sebelum diajukan ke Haki. Namun dalam proses pengajuannya, usulan logo tersebut ditolak dikarenakan mirip dengan logo yang telah digunakan oleh pihak lain. Setelah saya melakukan riset dan pencarian, nah saya mengetahui bahwa ada orang dalam secara ilegal membocorkan ide tersebut ke kompetitor, sehingga kompetitor bisnis tersebut lebih duluan mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen Haki. Nah, dari kasus tersebut, saya sebagai manajer, apa yang akan saya lakukan? Di sini, saya akan mencoba mencari bukti dan informasi pelanggaran. Di sini, saya akan membuka bukti yang jelas mengenai logo yang telah dibuat, terutama adalah waktu pembuatan, karena itu sangatlah penting, beserta dokumentasinya, termasuk penyisipan watermark-nya. Nah, kemudian saya juga akan mengidentifikasi orang dalam yang diduga melakukan pelanggaran ilegal ini, dan mengungkap bagaimana ide tersebut dapat bocor ke pihak lain. Nah, lalu setelah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi pelanggaran, saya akan menghubungi kompetitor secara diplomatis. Saya akan menghubungi pihak kompetitor dan menunjukkan bukti penciptaan logo tersebut serta ada dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, saya juga akan mengajukan opsi solusi damai seperti negosiasi atau mediasi ke Badan Arbitrase dan Media Hak Kekayaan Intelektual atau bisa disebut BAM Haki. Nah, ini ditujukan untuk mencapai penyelesaian dengan kedua belah pihak. Nah, jika saya tidak puas dengan menghubungi komputer tersebut, saya akan mencoba melakukan pelaporan kepada pihak berwenang. Di sini saya akan melakukan gugatan kerugian, material atau imaterial, serta pencopotan hak cipta, dan juga pendaftaran logo ke pengadilan niaga di pengadilan negeri, disertai semua bukti dan penjelasan kasus yang secara detail dan terperinci. Nah, jika keputusan dari pengadilan juga belum puas, saya akan mencoba membawa kasus ini ke kasasi atau kita bisa sebut Mahkamah Agung. Nah, lalu pertanyaan kedua, kembali ke topik watermark, bagaimana watermark bekerja di dalam kasus ini? Pertama-tama, watermark adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyisipkan sebuah informasi tertentu ke dalam karya digital, biasanya berupa nama pemilik karya, lalu ada tanggal pembuatan, atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk membuktikan originalitas dari karya tersebut. Di sini terdapat ada dua hal yang bisa membantu kita menggunakan watermark dalam penyelesaian kasus ini. Yang pertama, kita dapat melakukan penyisipan timestamp. Di sini timestamp digital dapat disisipkan untuk menunjukkan waktu kapan logo dan watermark tersebut dibuat. Dan yang kedua, ada identifikasi unik. Kita dapat menyisipkan seperti kode atau pola tertentu yang hanya diketahui oleh pemilik aslinya, sehingga dapat membuktikan originalitas tersebut. Nah, lalu ke pertanyaan ketiga adalah, bagaimana cara kita prevent ini di kemudian hari? Yang pertama, kita tentunya dapat melakukan dengan pengelolaan informasi internal. Di sini kita bisa mengimplementasikan confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan untuk semua anggota yang terlibat di dalam pembuatan logo ini. Lalu yang kedua ada keamanan digital. Kita bisa mengatur kontrol ke akses digital, termasuk penggunaan hak akses yang dapat membatasi akses-akses orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga bisa melakukan pelatihan karyawan. Kita dapat mengedukasi karyawan mengenai risiko keamanan kebocoran informasi, termasuk potensi ancaman internal, seperti pencurian ide dan pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, kita juga bisa melakukan pemantauan rutin publikasi. Kita bisa melakukan pemantauan rutin terhadap publikasi di Ditjen Haki untuk memastikan bahwa ide-ide dan desain dari perusahaan kita ini secara tidak sah didaftarkan oleh pihak lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih.